Kami siap ya Allah. Kami mau membaca firman-Mu. Kami mau mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Roh-Mu berkuasa atas kami, agar firman-Mu menjadi berkat bagi kami, membuat kami tetap bertumbuh dan berakar di dalam Kristus. Hamba-Mu yang berbicara, urapi hamba-Mu, agar firman-Mu dapat terungkapkan secara baik kepada umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, Injil menurut Yohanes pasal 16. Kita akan membaca bersama dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan terguncang dan jatuh. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu menyangka bahwa ia berbakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saat mereka, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu sejak semula, karena aku masih bersamamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemanakah engkau pergi? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memelihara dalam hidupnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Boleh sekali lagi shalom. Bapak Ibu, saya gugup. Kenapa? Pertama, saya tidak terbiasa dengan liturgi Sinode Gereja Kristen Pasundan. Yang kedua, berkhotbah di depan ketua sinode. Tapi juga yang ketiga, berkhotbah di masyarakat kota. Tapi supaya nervous saya sedikit berkurang, saya memperkenalkan diri. Saya Pendeta Seprianus Yohanes Adonis, nama yang sangat panjang, tapi biasanya dipanggil Sepri. Bapak dan mama saya itu pencinta sirip pinang. Dampak dari makan sirip pinang adalah kadang-kadang ada kata-kata huruf-huruf tertentu yang hilang. Misalnya R. Karena itu kadang-kadang bapak dan mama saya itu memanggil saya dengan Sepi, R-nya jadi hilang. Jadi yang saya takutkan sejak jadi pendeta adalah ketika berkhotbah, banyak jemaat yang saat teduhnya jadi panjang. Mengantuk maksud saya. Tapi kiranya hari ini tidak terjadi demikian. Saya sudah punya istri saya 1, anak-anak kami 11. 8 itu lahir dari hati kami, 3 itu lahir dari rahim istri saya. Jadi kalau kami kumpul, keluarga kami menjadi keluarga yang sangat besar. Di klasis, saya dipercayakan menjadi ketua majelis klasis. Memimpin 25 kawan-kawan pendeta dan saya merasa kadang-kadang tidak terlalu percaya diri karena masih terlalu muda. Tapi Tuhan memberi kepercayaan itu. Kami kurang lebih ada 21 pendeta gemit. Sejak Jumat ada di Sinode Gereja Kristen Pasundan. Dalam rangka untuk learning tentang gereja ramah anak dan gereja yang sedang memberdayakan jemaatnya. Hari ini kami terbagi dalam 4 tim. Dan saya dengan beberapa teman-teman ada di sini dan setelah ibadah saya akan memperkenalkan mereka. Posisi klasis kami itu ada di Sumbu. Dari kota Kupang menuju ke negara Timor Leste. Jadi kalau mau ke Timor Leste melalui jalan darat singgahnya ke kami.
Kalau kami buka pintu masuk berarti bisa, kalau kami tutup berarti tidak bisa. Gitu ya. Jadi kami posisinya di tengah dan karena posisi kami di tengah, kami seringkali mengalami perjumpaan-perjumpaan. Ada perjumpaan yang memberi dampak negatif, tapi juga ada perjumpaan yang bawa dampak positif. Tapi syukur sampai hari ini kami masih baik-baik saja. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya nervousnya sudah mulai hilang ya. Saya merasa seperti orang Sunda sekarang. Hari ini hampir seluruh gereja-gereja yang ada di bawah PGI merayakan Minggu Trinitas. Atau Minggu, kalau di kami Gemit, Minggu Triguemena. Termasuk di dalamnya Sinode Gereja Kristen Pasundan dan Sinode Gereja Masehi Injili di Timor. Teks Alkitabnya sama juga. Kami menggumuli teks yang sama hari ini di Gemit. Percakapan dan diskusi secara internal dan eksternal di dalam gereja tentang Allah Trinitas itu setiap hari, setiap waktu terus terjadi. Ada yang bertanya, benarkah? Tepatkah? Mungkinkah? Masuk di akal kita kah? Tapi bagi saya itu tidak apa-apa kalau diskusi terjadi, kalau dialog terjadi. Kenapa? Karena teologi atau berbicara tentang Allah itu adalah sesuatu yang hidup. Dan sesuatu yang hidup perlu untuk didialogkan secara terus-menerus. Jika teologi tidak didialogkan, teologi itu sebenarnya kaku dan dia sedang mati perlahan-lahan. Teologi yang hidup adalah teologi yang dipercakapkan. Jadi kalau teologi Trinitas terus dipercakapkan, itu artinya bahwa teologi dalam gereja kita adalah teologi yang hidup. Dalam sejarah, perayaan Minggu Trinitas itu berlangsung setiap tahun. Dengan maksud supaya kita merayakan tentang pengajaran atau doktrin Allah Tritunggal. Tetapi sesungguhnya itu adalah bentuk penegasan tentang perayaan karya Allah Tritunggal di tengah-tengah semesta yang Dia ciptakan, yang Dia tebus, tapi juga Dia tuntun dari waktu ke waktu. Saudara-saudara, dalam perayaan Minggu Trinitas kita hari ini, kita belajar bersama dari teks Injil Yohanes. Tema yang diberikan oleh Sinode GKP kepada seluruh gereja-gereja di GKP hari ini adalah mengenal Allah Trinitas, merasakan kasih seutuhnya. Sekali lagi, mengenal Allah Trinitas, merasakan kasih seutuhnya. Mengenal, saudara, untuk mengenal seseorang secara baik, bagi saya itu tidak bisa dilakukan sekali berjumpa saja. Amin. Amin ya. Bagi saya ya, kalau ada yang satu kali berjumpa lalu bilang, saya kenal persis Ibu Pendeta Makiolin. Suaminya namanya ini, anak-anaknya nama ini, itu luar biasa. Tapi saya mengaku saya tidak bisa. Harus berjumpa beberapa kali. Berdialog beberapa kali, berulang-ulang. Semakin sering bertemu, semakin sering berdialog, semakin sering bercakap-cakap. Kita akan mengenal dirinya, kita akan mengenal sikapnya, kita akan mengenal perilakunya, kita akan mengenal tindak tanduknya. Sebaliknya, semakin jarang bertemu, kita tidak akan mengenalnya secara baik. Saya pakai pendekatan relasi suami istri misalnya. Waktu kita baru bertemu, berkenalan, kita tidak bertemu secara intens. Yang ditampilkan sikap apa saja? Baik-baik semua. Senyum, perhatian, makan sayang. Sudah tidur belum? Semua yang baik ditunjukkan. Kita berpikir ini malaikat yang turun dari sorga.
Dan jika saya tidak menikah dengannya, saya akan bunuh diri. Berkeputusanlah kita untuk menikah. Setelah masuk pada masa-masa pernikahan, apa yang terjadi? Yang aslinya mulai kelihatan. Yang biasanya senyum tiba-tiba berubah menjadi singa lapar. Siap menelan siapa saja, termasuk suami dan anak-anaknya atau istri dan anak-anaknya. Cerewetnya mulai muncul, yang tadinya pendiam, cerewetnya mulai muncul. Cemberutnya mulai muncul. Hobi belanjanya tiba-tiba naik. Sayang, setelah bertemu dengan kamu tiba-tiba saya ini suka belanja. Ya, kita jadi stres sendiri dan banyak yang mengatakan, seandainya dari dulu saya mengenal dirimu yang sesungguhnya seperti ini, saya tidak akan cepat memutuskan untuk menikah denganmu. Banyak yang menyesal. Itu terjadi karena apa? Sewaktu kita bertemu dalam pacaran, hal-hal baik yang kita munculkan. Tapi kan kita tidak intens bertemu. Setelah menikah intens kita bertemu, maka terungkaplah semuanya. Tidak ada yang tersembunyi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus. Yesus ketika hadir di tengah-tengah masyarakat Palestina, banyak yang menolak dia. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal siapa dia. Ayat Alkitab kita, ayat yang ketiga mengatakan itu. Mereka tidak mengenal Yesus. Yang paling banyak menolak siapa? Tokoh-tokoh agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang Lewi, pejabat-pejabat pemerintah. Mereka tidak mengenal Yesus secara baik. Kenapa mereka tidak mengenal Yesus secara baik? Karena mereka jarang berdialog. Sering bertemu tapi jarang berdialog. Tapi poin paling luar biasa adalah sejak awal mereka tidak menyukai Yesus. Dan karena mereka tidak menyukai Yesus, semua jenis perjumpaan itu adalah perjumpaan yang negatif. Injil sering bercerita mereka mencurigai Yesus. Setiap apa yang dikatakan oleh Yesus mereka selalu mencurigai Yesus. Penolakan paling luar biasa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin agama dan pemimpin-pemimpin pemerintahan waktu itu adalah ketika Yesus menyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Ketika Yesus mengatakan bahwa dia diutus oleh Allah, dia anak Allah. Mereka tidak setuju. Dan itu terungkap pada saat penghakiman di depan Pilatus. Dia mengaku dia anak Allah. Saudara, sebenarnya penolakan ini cukup beralasan. Kenapa beralasan? Karena bagi orang-orang Yahudi, Allah itu transenden. Allah itu ada di atas. Dan Allah tidak bisa disamakan dengan apapun dan siapapun. Allah itu ada di singgasana. Tidak bisa digambarkan. Tidak bisa disederhanakan. Tidak bisa disamakan dengan manusia. Penolakan mereka itu cukup beralasan. Jadi ketika Yesus yang manusia yang mereka lihat itu mengaku bahwa dia itu Allah, wajar mereka menolak. Karena mereka sekali lagi tidak mengenal Yesus secara baik. Saudara-saudara, sekali lagi ini alasan kenapa orang-orang Yahudi menolak Yesus. Bahkan yang mereka lihat dengan kacamata mereka. Mengaku diri anak Allah. Tapi bergaulnya dengan pemungut cukai. Bergaulnya dengan siapa? Bergaulnya dengan perempuan berzina. Bergaulnya dengan siapa? Dengan orang-orang kecil. Dengan orang-orang berdosa. Bagi orang Yahudi. Mereka mengkultuskan diri menjadi orang kudus. Dan karena mereka orang kudus. Mereka tidak boleh bergaul dengan orang-orang berdosa yang ada di sekitar mereka. Karena ketika mereka bergaul dengan mereka, mereka menjadi najis. Dan kalau Yesus melakukan itu, lalu Yesus mengatakan bahwa dia anak Allah. Mereka tidak percaya. Sekali lagi kenapa? Karena mereka tidak mengenal secara baik siapa Yesus. Saudara-saudara yang saya kasihi, Yesus itu sangat tahu kondisi ini. Yesus sangat tahu kondisi ini. Karena itu, bacaan kita adalah langkah
pastoral berisi dua hal, peringatan tapi juga peneguhan kepada murid-muridnya. Peringatannya adalah Yesus bilang ke mereka, kalian akan ditolak, kalian akan dibenci, kalian akan tidak disukai, kalian akan dibunuh. Yesus ingatkan mereka atas pilihan mereka untuk percaya kepada Yesus. Yesus lanjutkan dengan alasan kenapa mereka menolak, membenci dan tidak menyukai kalian. Karena mereka tidak kenal siapa saya, hubungan saya dengan Bapa dan hubungan saya dengan Roh. Yesus berharap bahwa murid-murid minimal sepanjang 3 tahun sudah cukup terkapasitasi mengenal siapa Yesus, bagaimana hubungan Yesus dengan Bapanya dan hubungan Yesus dengan Roh. Berulang-ulang Yesus bilang kepada mereka, saya diutus oleh Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi. Saya diutus untuk menebus dunia ini dan Roh menuntun umatnya. Sekali lagi Yesus berharap murid-murid paham, murid-murid sudah tahu Bapa, Anak dan Roh adalah satu, sekaligus adalah esa. Mereka tahu bahwa Bapa itu pencipta, Yesus itu adalah penebus, Roh itu adalah penuntun penggembala umatnya. Ya, dengan harapan bahwa mereka sudah punya kapasitas, mereka sudah punya pemahaman yang baik, maka mereka harus tetap sustain. Mereka harus tetap punya resiliensi yang kuat pada saat tantangan itu datang kepada mereka. Saudara-saudara, Yesus mengingatkan beberapa kata kunci ketika dia memberi kalimat pastoral. Kamu tidak boleh tergoncang. Kamu tidak boleh jatuh. Kamu harus kuat. Sebab kamu akan berhadapan dengan orang-orang yang belum mengenal siapa saya, siapa Bapa, dan siapa Roh. Karena kamu tidak mengenal. Karena mereka tidak mengenal, tapi kamu mengenalnya. Tugas kamu adalah tetap berdiri kokoh, tidak boleh goyah, terus ceritakan karya-karya itu. Saudara-saudara, bagi saya, Yesus menguatkan murid-muridnya agar mereka tidak shock ketika berhadapan dengan pemuka-pemuka agama yang sangat ganas dan lapar. Bagi saya, Yesus sungguh memperlengkapi murid-muridnya untuk tugas yang tidak mudah. Mereka mesti berdiri kokoh, mereka mesti berdiri secara kuat di tengah-tengah dunia yang tantangannya sungguh sangat luar biasa. Kalau mereka tergoncang, kalau mereka jatuh, gereja-gereja tidak bisa berdiri sampai hari ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sampai di sini. Perenungan terhadap teks Alkitab ini saya ingin menggarisbawahi 2 poin kunci. Poin yang pertama, kita sebagai orang-orang yang telah memilih percaya kepada Kristus, mesti paham secara baik dan benar. Sekali lagi mesti paham secara baik dan benar siapa Tuhan yang kita sembah. Dalam dialog-dialog dengan teman-teman beragama lain, pertanyaan yang sering mereka munculkan adalah, siapa Tuhanmu? Dan dalam situasi seperti demikian, sebagai orang-orang percaya, kewajiban kita adalah mengenal Tuhan kita, menceritakan Tuhan kita secara baik, tapi juga secara benar. Pemahaman yang baik tentang Allah kita akan menolong kita untuk dapat berdiri tegak di tengah-tengah dunia
yang banyak sekali pergumulannya. Tapi kalau pemahaman kita kurang baik, angin bertiup kemana, kita juga turut mengikuti arah angin itu. Kita akhirnya jatuh, kita kemana-mana. Tapi kalau pemahaman kita baik tentang siapa Allah kita, siapa yang kita sembah, siapa yang kita percaya, kemanapun angin bertiup, kita akan tetap berdiri kokoh. Godaan sebesar apapun, kita akan tetap berdiri kokoh. Karena kita mempercayai Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang menebus kita. Tapi Dia menuntun kita dalam seluruh perjalanan hidup kita. Dia tidak hanya ada di sana, tapi Dia ada di sini. Dalam seluruh perjalanan, dalam seluruh pergumulan, dalam seluruh tantangan, dalam seluruh situasi hidup kita. Dia tidak ada saja pada saat kita diberkati lalu kita mengangkat tangan terima kasih Tuhan. Tapi Dia juga ada dalam kesedihan kita, keluh kesah kita, dalam ketidakpastian hidup kita. Dia ada di sana. Dia tidak hanya menciptakan kita dan mengizinkan kita ada di dunia ini. Tapi Dia menebus kita dari dosa-dosa kita. Dia tidak hanya menebus kita, tapi Dia menuntun kita melewati gumul dan juang di dunia ini. Amin saudara. Pemahaman kita mesti kuat tentang Dia. Saya bersaksi tentang perjalanan kami untuk studi banding ini. Perjalanan yang sangat mahal. Sangat mahal. Ada titik di mana teman-teman panitia datang ke saya. Bapak, katong son bisa jalan karena uang son cukup. Saya bilang ke mereka, keputusan sidang ini kita atur dalam ibadah persidangan. Percayalah, kalau Dia mengizinkan kita menciptakan ide learning ini, Dia juga akan menolong kita untuk melewati proses ini. Tapi kalau proses ini kemudian berujung pada kegagalan, kita tidak jadi berangkat, itu pun bagian dari rencana Tuhan. Kita tetap berjalan dalam proses itu. Dan Tuhan mengizinkan kami ada di GKP. Saya mengimani, saya mempercayai seluruh perjalanan hidup kita itu ada dalam peta Tuhan. Amin. Dan karena perjalanan kita itu ada dalam peta Tuhan, Dia mengizinkan kita mengalami pergumulan agar kita tidak menjadi anak-anak yang gampang, tapi anak-anak yang paham bahwa Allah kita adalah Allah yang mengizinkan kita jatuh dan bangun, supaya kita tidak menjadi anak-anak yang gampang. Anak-anak yang sering minta sesuatu dan diberikan terus-menerus, mereka menjadi anak-anak yang gampang. Tapi anak-anak yang kalau diajar berproses, mereka akan paham dengan baik bagaimana menaklukkan dunia yang keras ini. Jadi jangan sedikit-sedikit mengeluh. Masih banyak yang jauh lebih menderita dari kita. Anak-anak saya yang 11 orang, pertanyaan mereka setiap kali kalau ada makanan di meja adalah, Bapak, nasi sako, labu Jepang saja kok Bapak. Saya bilang bersyukur karena masih ada nasi dan labu Jepang. Karena ada orang lain di sana yang hanya makan nasi saja. Kalau kita masih ada labu Jepang itu artinya masih ada 2 jenis. Makan di resto juga mengeluh. Makan di warung juga mengeluh. Maumu apa sih? Ya, saya ulang sekali lagi. Pengenalan kita tentang Allah kita kalau baik, seluruh situasi hidup yang akan kita alami kita akan aminkan sebagai bagian dari cara Tuhan membentuk kita. Dan kita akan selalu menyatakan syukur Tuhan Engkau ada dan memberkati kami. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua saudara. Dengan mengenal Tuhan secara baik, kita akan merasakan kasih-Nya yang utuh. Tapi kalau kita tidak mengenal Tuhan secara baik, kita tidak akan paham kasih-Nya. Hidup kita lebih banyak akan dipenuhi dengan keluhan-keluhan. Kalau kita mengenal Tuhan kita secara baik, kita akan merasakan bahwa kita adalah manusia paling beruntung yang ada di dunia ini. Tapi kalau kita tidak mengenal Tuhan secara baik, kita merasa bahwa percuma saja saya ada di dunia ini.
Saudara, untuk mengenal Tuhan secara baik, relasi kita dengan Tuhan juga mesti baik. Relasi yang tidak hanya terjadi karena seremonial, tapi relasi yang terjadi karena punya pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Relasi yang seremonial itu apa? Ibadah, doa, nyanyian. Kita datang, orang beribadah kita datang beribadah. Orang baca Alkitab kita baca Alkitab. Orang berdoa kita berdoa. Tapi kita tidak mengerti kenapa kita berdoa. Kenapa kita baca Alkitab. Kenapa kita berliturgi. Tapi kalau yang disebut dengan kita punya pengalaman-pengalaman iman. Ketika mendialogkan antara nyanyian kita dengan pengalaman hidup kita, kita akan bilang, benar, hidup ini adalah kesempatannya, saya harus jadi berkat. Maka saya aminkan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Karena kita punya pengalaman iman itu. Kita mengalami itu. Tapi kalau orangnya hanya seremonial, ya sudah, ada yang pergi ibadah, saya ikut ibadah saja. Orang baca Alkitab, biar saya baca Alkitab supaya mereka tahu bahwa saya Kristen. Tidak. Pengenalan kepada Tuhan itu bukan hanya itu. Ada orang yang menyanyi paduan suaranya baik sekali. Khotbahnya berapi-api. Ketika penyembahan air matanya mengalir luar biasa. Tapi keluar di pintu gereja, dia menjadi manusia yang siap menelan siapa saja yang dia hadapi. Bahaya. Akhirnya apa saudara? Orang bertanya, orang Kristen kah engkau? Karena orang tahu di luar sana tentang kekristenan kita adalah kasih. Tapi orang Kristen ini berbahaya sekali. Menelan siapa saja yang dia ketemu. Itu bahaya. Karena itu saudara, saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan mengingatkan kita bahwa orang yang punya pengalaman iman yang cukup berproses bersama dengan Tuhan, dia akan melihat seluruh pengalaman hidupnya sebagai bagian dari cara Tuhan membentuknya. Karena itu, mari pulang. Ceritakan kepada dunia ini tidak hanya dengan kata, tapi dengan tindakan. Bahwa saya punya Allah Tritunggal yang menciptakan saya, menebus saya, memelihara saya. Dan tugas saya adalah memberitahukan kepada dunia ini yang belum tahu siapa Tuhan saya melalui kata, tindakan, dan perilaku saya. Amin. Mari kita bersatu teduh sejenak.